Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik, dan semangat pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda bahwa ternyata sunat atau hitan atau sirkumsisi, ada istilah medisnya, ini memiliki banyak manfaat kesehatan untuk pria. Ini ada beberapa manfaat nih ya, misalnya menghindari pria dari kanker prostat, lalu mengurangi risiko terinfeksi HIV hingga 50%, dan juga mengurangi infeksi dari ginjal dan juga kandung kemih, serta mengurangi risiko terkena penyakit menular seksual. Nah, walaupun banyak manfaat kesehatannya nih, namun banyak juga mereka para pria nih ya masih takut untuk melakukan hitan atau sunat ini karena katanya prosesnya menakutkan begitu ya, padahal ada banyak metode yang bisa dipilih. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih mengenai sunat atau sirkumsisi ini, kira-kira apa saja manfaatnya bagi kesehatan, lalu apa saja metode yang bisa dipilih, dan ternyata ada sunat juga pada wanita katanya. Nanti kita tanya sama dokternya ya. Bagi Anda juga yang ingin tanya langsung ke dokter, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami, ada di 021 290 32644, atau bisa di-mention di Twitter kami, ada di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter, kita bahas lebih lengkap nih ya mengenai sunat ini, tapi saya punya sekilas informasi dulu berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, sebagian besar anak-anak mungkin takut mendengar kata sunat karena sunat bagi mereka merupakan suatu hal yang menyakitkan. Ya, sunat atau khitan atau yang dalam bahasa medisnya disebut dengan sirkumsisi adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian kulit penutup depan dari penis. Terlepas dari ajaran agama dan kepercayaan tertentu, sunat atau khitan ternyata memiliki beberapa manfaat kesehatan. Seperti berkurangnya risiko tertular infeksi penyakit seksual, mencegah terjadinya penyakit pada penis, serta membuat kesehatan penis lebih terjaga. Hal ini sangat berkaitan lantaran alat kelamin pria yang dilewati saluran urin, di mana terdapat kuman atau kotoran yang terbawa saat buang air kecil yang tertumpuk di bawah kulit pada kepala penis yang bisa menyebabkan kuman tinggal dan berkembang di sana. Meskipun bermanfaat, namun sunat tetap mengandung resiko pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pendarahan, infeksi luka sunat, dan gangguan saluran kemih. Untuk itu Anda perlu memperhatikan perawatan yang harus dilakukan pasca sunat agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Ayo yang para pria nih sudah pada sunat atau belum ya? Hari ini kita mau bahas nih selengkapnya di Dunia Sehat kali ini. Dan bagi Anda juga yang punya pertanyaan langsung kepada dokter seputar topik kita hari ini ya, sirkumsisi atau sunat, sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi kami di 021 290 32644, atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Yuk kita kenalan yuk dengan dokternya hari ini ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Syera Septrisya, SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Melisa. Apa kabarnya dok? Baik. Baik, sehat ya dok ya. Kita perempuan-perempuan tapi mau ngomongin sunat ya dok ya. Iya, nggak apa-apa. Ini biasanya pria-pria yang disunat nih. Dokter boleh dijelaskan dulu secara istilah medisnya, ada namanya sirkumsisi ya. Apa sih sirkumsisi atau sunat itu sebenarnya dok? Sirkumsisi itu atau sunat yang orang awam sering sebut sebenarnya pengangkatan prepucium penis. Jadi prepucium itu kulit. Kalau kita lihat anatomi penis kan ada kepala, ada bagian badannya. Nah, bagian kepala itu luarnya ada kulit, namanya kita ngomongnya prepucium. Jadi istilah sirkumsisi atau sunat sebenarnya pengangkatan prepucium penis. Oke, jadi kulitnya sebenarnya ya yang kulitnya. dibuang ya? Jadi penisnya nggak diapa-apain. Bukan penisnya yang dipotong tapi Bukan. kulit luarnya, Kulit di luarnya. ujungnya aja gitu ya dok ya. Ini ada manfaatnya nggak sih dokter kalau membuang si kulit penis yang di ujungnya itu sebenarnya? Oke, kalau ngomong manfaat kita ngomong indikasi ya Mel ya. Kalau indikasi itu ada indikasi agama, indikasi sosial, indikasi medis. Indikasi agama kita tahu beberapa agama seperti Muslim melakukan sirkumsisi memang suatu kewajiban. Tapi ada sekarang malah trennya banyak yang non-muslim juga melakukan sunat. Nah, karena memang ada indikasi selain indikasi agama, indikasi medis misalnya. Indikasi medis ada yang namanya kita kenal dengan fimosis. Jadi kulitnya itu kulit di ujung prepucium itu sangat kecil sehingga bayi atau anak ini atau bahkan yang sampai dewasa ketika dia berkemih itu sulit sampai harus mengedan, bahkan kadang-kadang datang ke kita sudah dalam keadaan infeksi saluran kemihnya. Jadi kulitnya yang kecil. Sehingga ada hambatan atau sumbatan dari keluarnya urin. Karena kan kalau laki-laki memang
ujung dari kemaluannya mengulum di tengah itu kalau kulitnya berlebih susah juga keluar urinnya. Oke. Jadi kalau yang kekecilan jadi sulit juga, yang berlebih juga jadi sulit juga untuk berkemih. Indikasi yang tadi bilang fimosis itu. Fimosis ada juga yang parafimosis. Jadi buat pasien-pasien yang bayi dalam hal ini yang terlalu sempit ujungnya, kadang-kadang mamanya nggak tahu, ditarik, dipaksa untuk kadang gitu ya? Ya kan harusnya memang dibersihkan. Layaknya setiap kali kita mandi itu memang kita membersihkan semua lipatan-lipatan kulit. Nah, harusnya kalau pada laki-laki kalau dia tidak ada penyempitan dari lubang itu, dia bisa ditarik untuk dibersihkan di antara kulit dengan penisnya. Cuman kalau dia begitu sempit, kadang-kadang ibunya nggak tahu, dipaksa ditarik. Nah, itu jadi parafimosis sehingga seperti terjepit, terjerat kepala penisnya. Nah, itu indikasinya sangat emergency karena kalau terjerat terlalu lama, yang ada lama-lama kepala penisnya ini kehilangan pasokan darah dan akhirnya lama-lama mati kepala penisnya. Ya. Ini sebenarnya kulitnya ada manfaatnya nggak sih, Dok, sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Tapi ada manfaatnya untuk kelainan-kelainan atau variasi dari uretra. Jadi kita ada disebut hipospadi, epispadi, itu kelainan dari ujung saluran kemih pada pria. Itu rekonstruksinya justru butuh kulit prepusium itu. Oke. Jadi kalau udah dibuang nanti bisa tetap rekonstruksi, Dok? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong indikasi, tadi kita ada ngomong kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya setiap dokter yang melakukan sunat, kita harus periksa dulu anatomi pada laki-laki. Karena seringkali orang nggak menyadari, mamanya atau orang tuanya, bahwa anaknya pipisnya misalkan jongkok, atau pipisnya tidak pancarannya tidak keluar dari ujung kemaluan, tapi dari bawah kemaluan. Itu sebenarnya suatu penanda bahwa abnormal. Nah, itu tidak boleh disunat. Kenapa? Karena nanti kulit itu akan digunakan untuk rekonstruksi pada saat operasi merelokasi ujung dari uretra itu. Nah, selain fimosis, parafimosis, sekarang juga berkembang untuk menurunkan resiko terjadinya kanker serviks. Karena human papillomavirus atau HPV itu bisa bersembunyi di balik kulitnya itu tadi. Meskipun jangan dibalik bahwa orang yang sudah pernah disunat pasti tidak kena HPV ya, atau HIV, karena tetap yang hubungan seksual yang aman tetap menjadi suatu dasar utama mencegah, prevent terjadinya penularan dari virus HPV. Tapi bisa tadi menurunkan resiko sampai 50% tadi, Dok, ya. Oke. Tadi sebelum kita bahas yang kulitnya, tadi kan ada kelainan-kelainan uretra begitu ya. Itu dari genetis atau dari apa tuh, Dok? Bawaan, dari lahir. Bawaan ya. Oke, bukan jadi itu diturunkan tapi dari lahir. Dari lahir, jadi sama kayak kalau ada kupingnya berbeda atau apa gitu ya, Dok. Jadi itu memang tidak bisa diketahui atau diperiksa sebelumnya ya kalau kelainan seperti itu. Tidak bisa dicegah, tapi waktu lahir sebaiknya memang diperiksa. Jadi supaya tahu nih mau sunat atau boleh sunat atau enggak pada akhirnya. Betul. Oke. Nanti kita ngobrol lagi, berarti umur berapa kira-kira yang baik kalau memang mau disunat ya, Dok ya. Tapi kita jeda sebentar ya. Baik, bagi Anda juga pemirsa Dunia Sehat yang punya pertanyaan ya seputar tentang sirkumsisi atau sunat ini, saya ingatkan lagi, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita masih akan segera kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai sirkumsisi atau sunat ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Ditelepon dulu dari sekarang, nanti saya angkat teleponnya, saya ngobrol dulu dengan dokter ya. Hari ini ada dengan saya di sini Dr. Syera Septrisha SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Grakadoya. Nah, dokter, berarti kan ini kalau mau menyunat juga kita harus perhatikan dulu ya kondisi si anaknya seperti apa nih. Jangan sembarangan sunat karena tadi ada beberapa kondisi justru yang tidak boleh disunat kemudian. Berarti usia berapa nih kita paling tepat melakukan sunat pada anak kita? Kalau by the book usia yang paling tepat saat sunat itu sebenarnya nggak ada ya yang paling tepat, karena kembali lagi sesuai indikasi, Mel. Indikasi itu datang bisa pada umur berapa aja. Jadi misalnya datang saat usia bayi, ketika datang dengan kondisi yang tadi seperti fimosis. Jadi bayi-bayinya kadang-kadang kalau mau pipis suka mesti nangis, mengedan, dan di ujung penisnya menggembung.
atau datang dengan infeksi saluran kemih, jadi demam, urinnya terinfeksi. Semua masalahnya karena tadi fimosis itu. Nah, pada usia bayi pun ya dilakukan sunat karena indikasinya memang saat yang paling tepat dilakukan sunat adalah ketika indikasinya sudah Karena memang ada timbul masalah karena si kulitnya iya, tadi. betul. Nah, bila tidak ada masalah-masalah itu katakan pada saat misalnya tadi indikasi yang lain, misalkan pasiennya ingin menikah, lalu ada lagi indikasi yang tadi indikasi agama, nah, itu usia-usia yang udah mulai di atas 7 tahun biasa kan. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan indikasi masing-masing. Ada yang disunat saat baru lahir, ada yang saat sudah dewasa, sudah usia 40-50 juga ada. Memang tidak ada batasan yang pasti. Tidak ada by the book kecil yang boleh, mau lagi sedang-sedang boleh, sudah tua sekalipun mau sunat juga boleh ya Bisa. dok ya sebenarnya. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan ada manfaatnya dari sunat banyak nih ya. Kalau nggak sunat justru ada manfaat atau hal yang buruk yang bisa dirasakan nggak dok? Kalau justru nggak disunat? Kalau pasien yang tidak disunat, sebenarnya kita tidak pernah membandingkan ya. Cuman untuk yang human papilloma virus, resiko tertularnya memang di yang pasien yang telah disunat lebih kecil, menurunkan resiko tertularnya virus apa. Cuman untuk yang lain memang belum ada penelitiannya. Tapi kembali lagi itu pilihan sih. Biasanya kan kata orang jadi lebih bersih, lebih higienis kemudian begitu Iya. dok, itu betul apa enggak sih atau sebenarnya asal dibersihkan aja nggak perlu Iya, disunat betul. nggak Jadi kenapa-napa? sebenarnya kalau misalkan tidak disunat pun yang penting waktu membersihkan badan saat mandi memang harusnya kan ada kotoran putih namanya smegma kita bilangnya. Smegma itu bentuknya seperti kulit warna keputihan ya. Harusnya memang setiap kali laki-laki membersihkan badannya mandi dalam hal ini itu di selongsong kulitnya ditarik, dibersihkan. Jadi memang harus higiene pribadinya juga harus oke gitu. Itu ketika sudah disunat jadi lebih mudah membersihkannya Iya, atau karena jadi otomatis kan gimana sih? tidak ada lagi topinya. Kulitnya itu ya. Iya. Jadi memang jadi lebih mudah. Tapi Iya. sebenarnya kalau ada kulitnya pun bisa dibersihkan. Yang penting bukan ya, tidak ya mungkin bisa, ya bisa. sebenarnya. Kecuali yang pada tadi yang memang kulitnya itu sangat kecil, indikasi medis itu, dia tidak bisa dibersihkan bukan karena pasiennya tidak mau membersihkan, tapi tidak bisa ditarik Udah ditarik nggak bisa dibalikin ya, nanti ya. kalau terlalu menjerat lebih baik jangan dipaksa. Oke, kalau itu pasti harus disunat Iya. kalau sudah seperti itu Iya. ya dok ya. Nah ini kan dari tadi kita bahas sunat pada pria ya dok ya. Ini ada juga sunat pada wanita kadangnya. Ini seperti apa nih dokter? Oke, sunat pada wanita tuh sebenarnya secara kedokteran tidak ada ya Mel. Secara medis tidak ada sunat pada perempuan. Jadi kalau pada perempuan banyak kan memang lebih ke arah justru female genital mutilation ya. Pada perempuan yang dikatakan disunat itu sebenarnya organ klitorisnya yang dibuang sedikit. Padahal klitoris itu sebagai salah satu organ seksualitas pada perempuan. Jadi falus pada laki-laki berkembang sebagai menjadi penis, kalau pada perempuan klitoris. Jadi sebenarnya itu diperlukan untuk organ seksualitas pada perempuan. Jadi semestinya memang tidak perlu dibuang Secara ya dok? medis tidak ada manfaatnya pada perempuan untuk melakukan sunat. Oke, tidak perlu dan bahkan tidak dianjurkan berarti Tidak ya, dok? dianjurkan, meskipun pada beberapa daerah atau negara tertentu seperti Afrika atau bahkan di negara kita sendiri juga masih banyak yang melakukan sunat pada perempuan. Perempuan ya, padahal sebenarnya itu bisa berbahaya justru ya, Ya, dok ya? mencederai struktur-struktur di sekitar organ klitoris itu malah. Oke, baik. Nah dokter ini kan berarti tadi sunat kalau yang pasti ini pada pria memang yang lebih wajar di Iya. yang kita kenal juga memang biasanya pada pria. Iya. Tadi memang sudah ada beberapa manfaat, misalnya kalau yang pasti itu tadi mengurangi resiko dari penyakit menular seksual pada akhirnya ya. Nah kalau seseorang ini kemudian disunat, ini ada hubungannya dengan aktivitas seksualnya nggak kemudian dok? Tidak ada, Tidak ada hubungannya? tidak ada, karena kita practically hanya membuang kulit prepucium penis saja. Oke, jadi yang disunat maupun yang tidak disunat Tidak ini ada enggak- pengaruh untuk aktivitas seksual. tidak ada pengaruhnya, tapi mungkin dari penularan seksualnya Ya. tadi yang lebih menurun ya dok Ya. ya. Oke, berarti kalau saat ini sunat ini jadi dianjurkan, diharuskan atau seperti apa sih dokter? Kalau keharusan, kewajiban tadi kembali ke indikasi ya. Kalau memang datang dengan tidak ada indikasi medis ya kembali ke pilihan masing-masing. Oke. Cuman kalau secara medis memang sudah ada indikasinya ya menjadi wajib karena keuntungan indikasi buat pasiennya sendiri. Kalau tidak dilakukan sunat, makin morbiditasnya atau penyakitnya akan semakin progres. Misalkan infeksi tidak ditangani, hanya dikasih antibiotik
demam dikasih obat demam, tapi tidak ditangani sumber dari masalah itu, ya tidak akan selesai-selesai. Jadi berulang terus infeksinya. Itu gejala-gejala yang harus kita perhatikan berarti pada anak kita ya, kalau memang yang apa tadi namanya dok, kalau yang kekecilan fimosis itu seperti apa sih dokter, yang jadi kita harus tahu nih kalau ini pasti harus disunat nih. Jadi memang sebagian, kalau dibilang sebagian besar ya, pada bayi baru lahir otomatis memang ujung atau kemaluan kulitnya itu memang kita kalau lihat pasti kecil ya. Tapi bukan berarti langsung kita bilang pasti fimosis. Nah, seiring dengan usia memang harusnya kulit itu menjadi semakin elastis, sehingga anaknya semakin bertambah usia harusnya bisa dibersihkan. Jadi kulitnya bisa ditarik ke bagian pangkal, kemudian dibalikan lagi untuk itu dibersihkan. Dari baru lahir, dari masih, kalau masih baru lahir memang agak sulit. Nah, tapi ada gejala-gejala tertentu yang membuat alarm symptoms buat kita, gejala-gejala yang kita sebagai orang tua aware, yaitu tadi saya bilang, misalnya bayi setiap kali mau pipis dia harus mengedan, dia tidak bisa bicara, mungkin menangis atau ujungnya itu seperti balon, jadi menggembung karena ada kumpulan urin yang tertahan sebentar di situ saat dia mau pipis. Jadi ibarat kalau kita luka terus kita perban kekencengan gitu ya dok ya. Iya. Jadi kayaknya keganjel gitu ya. Ada sumbatan. Nah, itu di usia berapa biasa dilihatnya tuh dok? Bisa nggak ada ininya, tapi bayi baru lahir semua kita sebagai orang tua baiknya sih melihat ya. Kalau memang ragu, konsultasikan ke dokter. Lalu ada juga yang tadi saya bilang datang dengan kondisi ya sekunder yang lain dulu, jadi seperti infeksi, demam, dicari sumbernya dari mana, yang lain tidak ada, ternyata ya, dari saluran kemih. Baik. Berarti memang ada gejala-gejala yang harus diperhatikan nih ya, kalau punya orang tua dengan anaknya yang pria, ada gejala-gejala yang harus diperhatikan. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Bagi Anda juga yang mau tanya langsung pada dokter, setelah ini saya angkat ya telepon Anda ya. Bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat dulu nih, makanan yang mempercepat penyembuhan luka. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, seusai melakukan sunat atau khitan, tidak jarang hal ini meninggalkan luka basah yang tidak bisa sembuh dalam sehari. Namun walaupun demikian, kita masih bisa mengusahakan konsumsi makanan bergizi yang membantu percepat proses penyembuhan luka khitan. Dan berikut ini jawabannya. Telur. Seperti yang sudah kita semua ketahui, telur memiliki kandungan protein yang tinggi. Protein mampu membantu pembangunan jaringan yang rusak di kulit. Selain itu, protein juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Brokoli. Kandungan vitamin C yang terdapat dalam brokoli dapat memenuhi kebutuhan vitamin C dalam sehari jika dimakan dalam jumlah tertentu. Vitamin C dapat membantu menghindari terjadinya infeksi di luka. Vitamin K yang terkandung dalam brokoli juga baik untuk perawatan kulit dan membuat kulit lebih cerah. Tomat. Buah yang satu ini sudah dikenal baik untuk mempercepat penyembuhan luka. Hal itu karena kandungan likopen dalam tomat. Likopen adalah antioksidan paling kuat yang mencegah tumbuhnya kanker. Senyawa fenol di dalamnya juga bermanfaat untuk melawan radikal bebas. Bayam. Kandungan zat besi dalam bayam mampu membantu mengaktifkan vitamin untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, ada senyawa sulfur di bayam yang mendukung sintesis kolagen di kulit. Kacang polong. Kacang polong mengandung senyawa zinc. Senyawa zinc membantu pembelahan sel yang membantu tubuh menggunakan protein untuk mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai sirkumsisi atau sunat ya. Mungkin bagi Anda yang punya anak yang pria, atau mungkin ada juga yang pria yang belum sunat, ingin tahu lebih banyak nih ya mengenai manfaat sunat ini, Anda bisa menyaksikan episode Dunia Sehat kali ini. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya-tanya langsung kepada dokter nih ya seputar sunat, bahayanya seperti apa sih, lalu ada metode-metode apa ya, Anda bisa tanya langsung ke kami di 021-290-32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Syara Septrisha SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Nah dokter, tadi kan memang dibilang bahwa memang sunat ini walaupun banyak manfaatnya,
Dan ada juga yang harus disunat, tapi ada yang ketakutan disunat karena katanya dipotong gitu ya dok ya. Sebenarnya kan dipotong kulitnya aja. Nah kalau mau disunat ini ada metode-metode apa sih yang bisa dipilih sebenarnya? Metode sunat. Jadi cara untuk melakukan pembuangan ya, pengangkatan kulit prepushiv itu sebenarnya tiap dokter bedah beda-beda. Tiap dokter punya tekniknya masing-masing. Cuman intinya tetap kita pilih yang paling aman untuk pasiennya. Mayoritas masih menggunakan teknik sirkumsisi. Jadi tetap kita buka, dibebaskan dulu ya. Kalau ada perlengketan atau ada yang misalkan datang dengan fimosis itu biasanya ujungnya lengket sekali. Jadi harus kita bebaskan dulu, tidak bisa langsung kita potong gunting karena itu dia lengket ke kepala penis, menyatu. Karena kekecilan tadi kulitnya ya. Dan kalau sudah berlangsung sedemikian tahun dalam hidup si anak ini, kebayang lengketnya sudah sangat berat. Jadi pasti dibebaskan dulu. Sebelumnya dibius dulu tentu saja ya Mel ya. Ada yang lokal, ada yang lokal, ada yang dibius umum. Kalau bius lokal kita suntik di pangkal penis dan di bagian bawah di dekat kulit yang arah jam 6. Setelah dibius, sudah bius lokalnya sudah bekerja, kita lakukan tadi dibebaskan dulu, kemudian dipotong dan dijahit. Dijahit, oke. Potongnya itu ada yang macam-macam ya dok ya? Ada yang pakai gunting, ada yang pakai pisau, ada yang pakai alat elektrokauter, ada yang pakai klem, macam-macam sih. Jadi tiap dokter punya teknik masing-masing. Itu ada hubungannya dengan kondisi pasiennya atau itu pilihan pribadi dokternya aja sih dok? Iya betul, jadi dengan sesuaikan dengan kasus yang sedang kita hadapi. Kalau pasiennya mau sirkumsisi atau sunat dalam keadaan yang biasa-biasa aja, tidak ada yang tadi indikasi medis atau absolutnya, ya mau pakai cara apa aja sebenarnya dibenarkan. Cuman hati-hati untuk pasien yang tadi misalkan datang dengan infeksi, kadang-kadang tuh sampai penisnya pun bengkak merah, ada yang begitu, balanitis kita bilangnya. Jadi sedemikian infeksinya karena bertahun-tahun dalam hidupnya dia tidak bisa membersihkan kemaluannya sehingga kotoran dan kuman berkumpul di situ. Nah itu lengket sekali. Kadang-kadang kita harus melakukan sunat pada penis yang bengkak merah dan infeksi. Nah itu tentu saja tidak bisa menggunakan teknik seperti main potong, tebas. Jadi memang harus dibebaskan dulu. Dibebaskannya bisa menggunakan klem, lalu menggunakan air, kasa. Intinya membebaskan secara aman supaya kepalanya terlihat. Bahkan kadang-kadang terlalu lengket sehingga kita tidak bisa membebaskan, itu harus digunting sedikit dulu untuk dibebaskan. Oke, itu harus disembuhkan dulu infeksinya baru boleh disunat atau bisa saat hari itu juga? Biasanya dikasih coverage dulu ya, perlindungan antibiotik. Kalau sangat berat infeksinya bisa dikasih antibiotik dulu intravena, tapi tetap ujung-ujungnya kita rencanakan untuk operasi. Tapi dikasih perlindungan coverage antibiotik dulu tidak apa-apa untuk mungkin 3 hari 5 hari. Supaya sembuh dulu, supaya nanti agak lebih mereda mudah dulu, dioperasinya mereda dulu supaya tidak terlalu yang flare up infeksinya. Oke. Ada kelebihan dan kekurangan setiap metode yang tadi dijabarkan oleh dokter nggak? Yang metode ini ada lebihnya, metode ini lebih apa? Masalah waktu mungkin ya. Kalau yang teknik gulotin, jadi yang tadi kita potong, langsung kita kita klem, kita potong, ya tentu saja lebih cepat ya. Tapi disesuaikan prosesnya lagi yang lebih cepat ya. Prosesnya. Kalau kita melakukan sirkumsisi dengan dorsumsisi itu memang kita potong di arah jam 12 dulu. Kita kepala penisnya tersingkap, kelihatan baru kita potong melingkar. Memang hanya masalah waktu saja. Cuman intinya ujung-ujungnya tetap harus safe surgery-nya. Intinya meminimalisasi resiko perdarahan buat pasiennya. Ya tadi kembali lagi, jadi dari awal ya pastikan faktor pembekuannya juga aman. Ada risiko-risiko apa sih dok yang bisa dialami ketika kita sunat? Berarti yang paling sering takut kepotong atau apa tuh dokter? Takut kepotong pasti karena apalagi kalau masih bayi ya. Jadi kan kepala penisnya itu yang tersembunyi di baliknya itu kan memang sangat kecil. Jadi memang harus hati-hati sekali kalau kita tidak boleh memotong yang kita tidak lihat kan, kalau kita. Jadi kalau udah lihat aman ya baru kita lakukan pemotongan. Berarti memang lebih aman yang udah kesingkap dulu baru dipotong ya dok ya, dibanding yang langsung. Tapi baik juga yang teman sejawat masih nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai dokter aman buat pasien dan buat kita tentu saja. Jadi resiko yang terpotong itu ada, cuman biasanya kalau medis yang melakukan sih itu
minimal sekali resikonya ya, karena kita pasti minimal kita melihat apa yang kita buang, apa yang kita potong. Jangan kita udah potong baru kita lihat apa yang kita karena banyak yang dapat kiriman juga dari misalnya ada yang melakukan sunat tapi ya itu jadi kadang-kadang Kecelakaan gitu ya, Dok, ya? Kecelakaan. Kalau sampai udah kepotong gitu apa yang bisa dilakukan tuh, Dok, berarti? Direkonstruksi, tapi Masih itu bisa tergantung ya, lagi tapi ya. sama golden periodnya, belum tentu 100% berhasil. Selain yang terpotong ya tadi komplikasinya yang tadi perdarahan, karena kemaluan itu penis sangat kaya akan pendarahan ya. Jadi Banyak aliran darah di iya sana ya. betul. Oke. Jadi waktu kita hemostasis melakukan jahitan itu juga di setiap jam arah jamnya ada yang mesti kita perhatikan, terutama di arah jam 6 karena arah jam 6 bagian bawah tuh pembuluh darahnya di situ yang paling banyak ya. jadi memang jahitannya harus lebih kencang, harus lebih banyak di situ. Perdarahan atau hematom tuh seperti lebam, jadi darahnya di situ seperti sisa-sisa darahnya menggumpal. Nah, tapi hematom akan subside sendiri nantinya. Oke. Perdarahan, hematom, infeksi, yaitu Karena komplikasi-komplikasi yang bisa Seperti komplikasi pasca operasi Iya, lainnya ya, Dok, ya. betul. Berarti persiapan apa nih yang harus dilakukan kalau memang seseorang mau melakukan sunat untuk bisa menghindari tadi komplikasi-komplikasi yang terjadi? Mental dulu kali ya. Mental dulu. Mental dulu. Yang pasti kita periksa faktor seperti layaknya operasi pada umumnya ya, kita periksa yang pastikan faktor pembekuan, faktor perdarahannya normal. Kadang-kadang ada pasien yang menjadi kontraindikasi relatif, kan tadi saya bilang kontraindikasi ada yang hipospadi itu ya. Relatif kalau pasiennya ada hemofili misalnya, gangguan pembekuan darah. Nah, ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa disunat, bisa, tapi kita koreksi dulu faktor pembekuannya. Intinya bikin pasiennya seoptimal mungkin untuk dioperasi. Tapi itu jadi relatif contraindications. Nah, selain masalah pasiennya sendiri juga waktu kita melakukan operasi, kita lihat dulu mau lokal apa bius umum. Nah, Itu pilihannya dari mana tuh? bisa dari pasiennya, bisa dari kadang-kadang kalau kita bicara pasien anak lihat dari orang tuanya juga ya. Ada orang tua yang memilihkan untuk anaknya bius umum atau bius, karena yang paling tahu si anak sendiri kan pasti orang tuanya. Anaknya gampang histeris Kadang-kadang ada gitu yang ya. di depan kita tenang gitu. biasa bius lokal, tapi di kamar operasi begitu mau disuntik langsung histeris ada. juga. Karena kalau kita melakukan bius yang umum tentu saja dengan persiapan, artinya puasa harus cukup. Karena kalau di bius begitu obat bius masuk ada resiko alergi, muntah. Ketika dia muntah isi lambung keluar harus kosong. Oke, Nah, jadi kalau isi persiapannya lambung- lebih panjang kalau Iya, harus mau kalau bius umum. Oke. Gitu. Oke, Dok, nanti ngobrol lagi, kita tahan dulu sebentar obrolannya ya. Makin seru nih ya, bagi Anda juga yang punya pertanyaan langsung kepada dokter nih, mungkin punya anak yang lagi mau disunat nih, mau tanya-tanya langsung sama dokter, bisa nih ya, hubungi kami di 0212903244 atau bisa di-mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat lagi nih, manfaat buah pala bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, buah pala adalah salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia. Buah yang memiliki rasa masam pedas ini juga memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh. Berikut ini adalah beberapa khasiat buah pala bagi kesehatan. Menyingkirkan racun dari tubuh. Mengkonsumsi buah pala bisa berguna untuk membuang racun-racun tersebut agar tidak menumpuk. Selain itu, buah pala juga dapat mencegah sekaligus menghancurkan batu ginjal. Ginjal dan liver adalah dua organ yang paling rentan jadi tempat berkumpulnya racun. Mengatasi gangguan pencernaan. Khasiat buah pala dapat digunakan untuk menyembuhkan diare, sembelit, gas, perut kembung, dan pencernaan lainnya. Biasanya minyak pala yang dimanfaatkan untuk meredakan sakit perut dengan menyingkirkan gas berlebih dari dalam organ pencernaan. Menjaga kepintaran otak. Buah pala mengandung sejumlah minyak esensial, misalnya meslignan dan myristicin. Kedua komponen minyak esensial ini dapat menekan proses degradasi, fungsi kognitif, serta jalur saraf yang seringkali dialami oleh pengidap demensia atau penyakit Alzheimer. Mengatasi bau mulut. Khasiat buah pala yang satu ini berkaitan erat dengan fungsinya sebagai antibakteri. Penyebab utama dari bau mulut adalah karena adanya bakteri yang menumpuk di dalam mulut sehingga menimbulkan bau tak sedap. Sebagai antibakteri, buah pala mampu membersihkan mulut dari bakteri-bakteri tersebut. Meredakan nyeri. Buah pala memiliki kandungan senyawa yang menyerupai mentol. Seperti yang telah diketahui, mentol memiliki kemampuan untuk meredakan rasa sakit.
Karena itu, buah pala juga dapat digunakan untuk membantu mengurangi rasa nyeri akibat cedera, luka, atau radang sendi artritis. Mengatasi kesulitan tidur. Buah pala sering direkomendasikan sebagai obat insomnia alami. Kandungan magnesium dalam buah pala dapat mengurangi ketegangan saraf serta mendorong produksi serotonin untuk memberikan efek rileks pada tubuh. Ya, nah kembali lagi di Indonesia Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai sirkumsisi atau sunat ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, ingin konsultasi seputar topik ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Syarah Septrisha SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Graka Doya. Nah dokter tadi kan sudah banyak ngobrol nih mengenai metode-metode yang bisa dipilih ya. Ini kalau proses sunatnya berapa lama sih sebenarnya dok? Setengah sampai 1 jam ya. Setengah sampai 1 jam. Jadi nggak perlu dirawat inap ya kalau disunat ini? Bisa pulang langsung. Bisa pulang langsung. Oke, jadi tapi kalau dari pemeriksaan di awal diperiksa sampai... Ya, jadi sebelum pasien yang masuk kamar operasi, biasa waktu masih outpatient ya, masih rawat jalan, bisa kita siapkan dulu kalau misalkan tadi untuk puasa, untuk periksa darah, kita jadi persiapkan sebelum datang. Tapi setelah operasi bisa langsung pulang, Bisa tidak harus langsung dirawat pulang. inap. Kecuali kalau ada komplikasi di pendarahan atau apa ya. Biasanya setelah operasi kita kan lihat dulu kalau memang oke, aman, nggak ada pendarahan, pulang. Ini kan sunat berarti ada yang baru lahir, ada yang masih umur balita gitu ya. Ada juga yang sudah dewasa. Ada bedanya nggak dok dari yang umur-umur ini? Bedanya dari pasiennya ya. Kalau yang bayi baru lahir pasti sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Lebih ke karena pasiennya kalau bayi justru dia lebih tidak, kita hanya kadang-kadang dia nggak punya ketakutan gitu iya, ya. mungkin jadi sebelum operasi biasanya kita kasih tahu ke mamanya dulu untuk misalnya ASI-nya dipompa, ntar dibawakan ke kamar operasi. Obatnya ASI aja ya kalau Iya, jadi bayi bisa baru saat lahir. operasi sambil menyusu kadang-kadang atau diteteskan air saja. Nah, tetap dibius, cuman ya biasanya tidak sehisteris anak-anak yang usia-usia 5 tahun, 7 tahun. Kalau pada dewasa ya setiap orang juga beda-beda, punya ambang rangsang nyeri kan beda-beda ya. Ada pasien yang takutan, ada pasien juga yang dia cool aja juga ada. Jadi sebenarnya dari mentalnya aja. Dari Tapi kalau dari mentalnya tiap- prosesnya semuanya. Kalau dari prosesnya sama semua ya? sih sama. Oke, baik. Kita angkat telepon ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung nih ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa Halo, di mana? selamat siang. Ibu siapa di mana nih Bu? Halo Ibu. Ibu Ade di Bekasi. Ibu Ade di Bekasi. Silakan mau tanya apa nih Ibu Ade? Iya, dokter mau nanya, cucu saya usianya 10 tahun. Bobot berat badannya itu 58 kilo. Dia belum mau disirkumsisi dan ternyata penisnya itu kecil sekali dok. Bagaimana, harus kemana dok? Penisnya kecil ya, baik ya. Ada yang mau ditanyakan nggak berarti dok? Ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Udah. Sudah cukup ya? Coba langsung dijawab ya Ibu Ade ya. Baik, nah ini kalau 10 tahun 58 kilo sepertinya besar anaknya ya dok ya? Iya. Jadi kebayang sih, jadi mungkin maksudnya Ibu Ade ya, tadi Ibu Ade di Bekasi ya. Jadi ada istilah namanya mikropenis, ada buried penis ya. Kalau mikropenis sebenarnya ukurannya memang lebih kecil. Jadi untuk usia dia ukuran penisnya tidak normal dikatakan. Nah itu pengaruhnya dengan faktor hormonal dan sebagainya. Memang sebaiknya konsultasi juga ke dokter anak, karena nanti ada hormon yang diperiksakan dan sebagainya. Ada lagi istilah buried penis. Memang baiknya sih memang konsultasi kita periksa dulu ya. Jadi tapi saya kira-kira ngerti maksudnya Ibu Ade ini. Kalau buried penis memang pada anak-anak yang usia yang terlalu beratnya berlebih ya, overweight atau obes. Sebenarnya ukuran penisnya normal, tapi karena distribusi lemaknya tidak merata, jadi seperti tertimbun di antara ketutup daging dan lemak ya. Lemak di daerah atas tulang kemaluannya. Jadi seakan-akan terkubur penisnya. Nah,
tindakan sirkumsisi atau sunat bisa dilakukan asalkan tidak ada kelainan yang lain ya. Jadi pertama memang sebaiknya diperiksa dulu apakah memang kelainannya itu mikropenis atau burit penis. Oke, berarti tapi kalau anak obesitas juga nggak baik ya dok Iya, ya? itu Semestinya memang harus konsultasi dengan dokter anak gizi dulu. ya. Oke, baik. Ibu Ade semoga menjawab tadi ya, memang kalau obesitas juga nanti kurang baik ya untuk kesehatan. Semoga cucunya juga bisa dinormalkan, kemudian berat badannya diperiksakan juga ke dokter anak apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mau disunat jangan takut-takut ya, tadi sudah kita bicarakan banyak metode yang bisa dipilih, semoga bisa segera ditemukan jadi bisa normal semuanya pada akhirnya ya. Semoga menjawab ya Bu Ade ya. Oke, kita lanjut ngobrol ya dok ya. Nah itu kan berarti tadi kalau di anak-anak dan dewasa sama aja ya. Kalau di anak-anak proses penyembuhannya lebih cepat nggak sih dok sebenarnya? Secara umum sih sebenarnya sama ya. Yang penting setelah tindakan, setelah mau anak bayi, anak maupun orang dewasa, setelah tindakan ya perawatannya juga memang mesti kita bekali pengetahuannya. Karena setelah operasi sebenarnya tidak ada yang perlu pakai terlalu banyak peralatan ya. Cuman karena letaknya daerah dekat dengan ujung uretra ya, pipis, saat pasiennya pipis atau misalkan ada yang menetes, baiknya cepat langsung dibersihkan ya, karena di situ kan ada kasa atau balutan. Kalau balutannya kotor atau basah dan tidak dibersihkan atau pasiennya tidak tahu atau tidak berani membersihkan, ya luka operasinya juga jadi beresiko karena di atas luka operasinya ada kasa yang kotor dan basah. Jadi memang harus dibekali juga pengetahuan yang cukup, karena setelah operasi di rumah pasiennya pasti dia ada satu kali mungkin incidentally basah atau kotor, dia harus bisa mengganti sendiri. Apalagi itu dok yang harus diperhatikan berarti perawatan pasca operasi? Iya, perawatan pasca operasi, lalu sebaiknya kering dulu ya, karena kan nanti jahitan atau lukanya memang tidak ada pencabutan jahitan ya, jadi kering sendiri. Nggak perlu balik lagi dicabut ya, jahitannya balik ya. hanya untuk kontrol melihat luka, tapi tidak dibuka jahitan, tidak diapa-apakan lagi. Jadi supaya penyembuhan lukanya berjalan dengan baik, betul-betul lukanya kering baik ya, baiknya memang dijaga kebersihannya kebersihan, tadi ya. Kering gitu. Boleh mandi nggak sih dokter? Sebaiknya kalau setelah operasi jangan dulu ya. Jangan dulu. Berapa lama sih kita harus jaga? Kira-kira supaya seminggu. 1 minggu tidak boleh kena air berarti. Ya, tapi meski sebenarnya bukan literally tidak boleh kena air. Kalau pasiennya kotor sekali incidentally, boleh kena air. Jadi yang dibilang tidak boleh kena air sebenarnya yang penting kalau pasiennya tahu cara membersihkannya, ya tidak apa-apa. Misalnya kasa atau balutan luka operasinya kotor, bisa karena apapun ya. Kalau bayi pampersnya kotor kena pupnya, atau tadi pada saat pipis kasanya terkena sama urinnya sendiri, sebenarnya bisa dibuka kasanya, kemudian pasiennya atau mamanya, pasiennya kalau orang dewasa, mamanya kalau pasien anak kecil ya, dibersihkan lagi, ada cairan steril yang bisa kita bekali. Setelah itu dikeringkan lagi sendiri, dibalut lagi bisa. Jadi tadi dijaga, jangan bukan literally anti air, bukan. Karena kalau kotor juga malah jadi ntar bisa infeksi betul. Ya dok ya. Oke, nanti ngobrol lagi ya dok ya, kita jeda kembali nih. Bagian dari juga masih punya pertanyaan, masih bisa ya menghubungi kami di Dunia Sehat di 0212903244, atau kalau malu ya mau teleponnya bisa mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan dulu ya, manfaat sunat. Ini dia. Tips kesehatan, manfaat sunat. Berkurangnya risiko tertular infeksi penyakit seksual. Mencegah terjadinya penyakit pada penis. Berkurangnya risiko infeksi saluran kemih. Berkurangnya risiko kanker penis. Mengurangi risiko kanker serviks pada pasangan. Membuat kesehatan penis terjaga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai sirkumsisi atau manfaat dari sunat ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa di-mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Syara Septrisha SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Gerak Kedoya.
Nah dokter, tadi kan kalau memang kita sudah selesai melakukan sirkumsisi, tadi harus ada perawatan-perawatan yang dilakukan ya, terutama menjaga kebersihan ya. Ada obat yang harus diminum juga nggak selama itu? Biasa kita kasih coverage 3 harian aja ya, antibiotik sama painkiller. Oh, ada painkillernya juga Iya, ya? tapi painkiller sih sebenarnya kalau perlu aja ya. Kalau nggak rutin, nggak harus yang tiap kali diminum. Kalau misalkan nyeri banget boleh, tapi yang baiknya rutin sih antibiotik, paling itu hanya untuk 3 hari. Itu supaya jangan Ya, infeksi kasih aja ya? perlindungan aja. Karena kita tindakannya kan juga harus dengan antiseptik dulu, asepsis, antiseptik. Jadi tindakannya sebersih, sesteril mungkin. Tapi tetap aja namanya kita memanipulasi jaringan, baiknya kita kasih perlindungan antibiotik. Oke, supaya jangan sampai ada Iya. hal buruk yang terjadi Iya, ya betul. pada akhirnya ya. Kita angkat telepon lagi ya dok ya? Iya. Sudah ada yang telepon lagi nih. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih? saya dengan Sofia di Jakarta. Sofia di Jakarta. Silakan mau tanya apa nih ke dokter? Gini dok, sebenarnya berapa sih usia yang pas untuk melakukan sunat? Siapa yang mau disunat nih, Sofia? Keponakan. Oh, keponakan. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu dok ke Sofia atau sudah cukup? Bisa kita tutup ya? Keponakan. Udah Oh, sudah cukup, sudah ditutup juga sama Sofia ya. Langsung kita coba jawab nih. Iya. Keponakannya Sofia mau disunat nih. Iya. Umur berapa kira-kira yang Oke. mentalnya mungkin sudah cukup Iya. dan bisa mudah Sebenarnya- nanti dilakukan? Ya, tadi saya yang masalah indikasi ya. Kalau untuk indikasinya, kalau udah di atas 7 tahun 9 tahun ya sebaiknya sih itu udah anaknya juga udah siap. Kalau masih terlalu kecil, anaknya juga nanti kadang-kadang kalau misalnya usia 7 tahun 9 tahun anaknya sudah siap dilakukan bius lokal, lebih enak juga. Kadang udah minta sendiri anaknya ya? Iya, karena minta sendiri pas libur sekolah, anaknya juga minta. Tapi ada juga anak usia 7 tahun, 9 tahun baru ketahuan ada yang fimosis, banyak juga. Jadi dia suka narik-narik sendiri, lama-lama bengkak, akhirnya baru mau disunat juga ada. Jadi memang tadi kembali lagi ke indikasinya. Kalau memang sudah sesuai indikasi, boleh dilakukan. Tanpa ada kelainan apapun, maksudnya secara medikal aman sebenarnya, boleh dilakukan, asalkan anaknya memang sudah siap mental ya pada siap akhirnya. mental. Karena tadi sampai tua sekalipun masih boleh ya disunat ya dok ya? Ada juga yang akhirnya memilih untuk dibius umum, ada juga yang nggak apa-apa. Kalau memang takut Iya, sekali kalau ya? memang takut sekali. Cuman ya memang kan kalau bius umum harus dengan persiapan, puasa, pemeriksaannya juga lebih lengkap. Kalau pasien yang sudah usia sekolah dan pasiennya mentalnya Sudah siap ya? sih sebenarnya bius lokal cukup. Biar nggak histeris nanti di rumah sakit ya? Iya. Nanti jadi takut juga dokter, Iya. salah potong lagi. Kalau memang ada riwayat-riwayat penyakit yang harus diperhatikan nggak dok? Misalnya tadi selain yang hemofilia ya, mungkin ada hipertensi atau apa, harus diperhatikan nggak kalau mau sunat? Yang penting terkontrol aja ya, pasien hipertensi, pasien mungkin kan susah sembuh diabetes. tuh. Jadi sebenarnya kalau kayak pasien diabetes juga bukan kontraindikasi dilakukan sunat ya, atau operasi apapun bukan. Yang penting terkontrol diabetesnya, hipertensinya terkontrol gitu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, itu yang paling penting ya? Iya, Supaya atau tahu obat-obat nih. yang biasa dikonsumsi oleh pasiennya, misalnya pasien usia dewasa dia biasa mengkonsumsi misalkan ada gangguan jantung atau kelainan darah, dia mengkonsumsi obat-obat buat mengurangi resiko pembekuan darah sehingga obat-obatnya cenderung mengencerkan darah. Nah, sebaiknya sebelum operasi itu dihentikan dulu 5 sampai 7 pokoknya hari. ke Iya. dokter supaya tahu ya? Iya, saya ada minum obat rutin ini karena itu jadi alarm buat kita, oh minum obat ini hentikan dulu Pak gitu, Nanti karena susah beku darahnya. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Ini ada waktu yang paling tepat nggak sih dok? Karena biasanya kalau habis sunat dia harus nggak boleh aktivitas gitu, harus libur dari sekolah berapa hari. Jadi tepatnya mungkin berapa hari sih dok kalau persiapannya? anak-anak memang baiknya datang lebih banyak kan pasien baik pada saat liburan sekolah ya sebenarnya. Berapa hari sih dia nggak boleh beraktivitas kemudian? Boleh beraktivitas. Boleh Makanya sebenarnya. sebenarnya datang dengan boleh langsung pulang setelah operasi, one day care sistemnya. One day care tuh pasien datang sudah siap operasi, selesai operasi pulang sebenarnya. Pulang Tapi ya proses pulang penyembuhannya nanti kalau dia masih susah jalan gitu atau berapa lama ada sih yang baru pakai benar-benar sembuh? sudah siap bawa sarung sendiri juga ada. Tapi ada juga yang langsung pakai celana dalam, celana luar, udah. Sebenarnya boleh tapi pakai Boleh, celana dalam langsung boleh. ya dok ya? Boleh. Nggak perlu pakai sarung tuh berarti? Mungkin kalau ada tergantung orang nyamannya gimana ya. Cuman pasien pakai celana langsung juga tidak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah Nggak ya? ada masalah karena Oke. sebenarnya kan penisnya nggak diapa-apakan juga, tidak berdarah-darah kan, kita hanya membalut cincin di antara kepala dengan
batang. Jadi ada namanya sulcus coronarius. Nah, di daerah cincin itu ada jahitan yang kita balut. Jadi sebenarnya pakai celana pun ya tidak ada apa-apa. Oke, baik. Tapi memang tiap orang punya kenyamanan masing-masing. Ada yang pengennya pakai yang longgar dulu. Ada yang pakai sarung dulu, yaitu Karena takut aja kembali lagi ke mungkin ya pasiennya. gesek-gesek nanti ya. Nah kalau misalnya sudah berapa hari gitu ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak, misalnya darah nggak berhenti, ada infeksi, kita harus cek seperti apa nih dokter yang mengindikasikan ada sesuatu yang salah yang kita harus balik lagi ke Yang paling rumah sakit? sering resikonya itu kan perdarahan ya Mel. Jadi setelah operasi misalkan saat pulang dari rumah sakit pun misalkan tidak ada apa-apa di rumah, ya yang penting yang perlu diperhatikan itu kalau ada rembesan, kalau hanya rembesan sedikit di kasa ya mungkin wajar ya, karena yang namanya habis operasi mungkin masih ada setitik rembes. Tapi kalau rembesannya tidak progresif atau tidak makin meluas rembesannya, ya sudah tidak apa-apa. Cuman kalau makin meluas, makin menggembung, lebamnya makin banyak, ya harus segera datang. Berarti dari pendarahan itu ya? Iya, yang paling sering resikonya itu perdarahan. Makanya saat operasi yang paling penting adalah Mengecek hemostasis. tadi supaya sudah beku darahnya kemudian Iya. ya. Oke, baik. Waktunya sudah mau habis nih dokter, mungkin terakhir ada tips secara singkat nih mengenai sunat atau sirkumsisi untuk pemirsa dunia sehat. Tips ya, jadi kenali lagi masing-masing tadi indikasinya. Kalau sudah memang ada indikasi absolut dilakukan sunat, ya baiknya cepat konsultasi ke dokter, jangan ditunggu sampai bertahun-tahun akhirnya datang dengan sudah dengan secondary infection, sudah dengan penyakit yang lebih lanjut ya. Selain indikasi, kenali ya juga tadi mental, dukungan dari keluarga gitu. Dan jangan lupa Dan dijaga perawatan kebersihannya setelah ya. operasi, karena setelah dari dokter dari rumah sakit ya lewat daripada 1 jam itu setelahnya kan pulang ke rumah. Jadi orang tua, keluarga juga atau pasiennya juga harus tahu cara merawat lukanya. Oke, supaya jadi manfaat ya, bukannya Iya. jadi musibah nanti Iya, ya setelah betul. sunat, jadi bencana di rumah nih. Oke, baik, terima kasih ya dokter ya sudah hadir di sini ya, memberikan Sama-sama. kita banyak info nih. Nanti datang lagi kapan-kapan kita bahas topik lainnya ya. Ya. Baik, iya pemirsa dunia sehat, tadi kita sudah bahas ya banyak nih mengenai sirkumsisi atau sunat bagi Anda yang masih takut, yang masih ragu-ragu nih ya, mungkin putranya atau mungkin Anda sendiri belum sunat ya, masih ada nih, tidak ada batasan umur, masih bisa sunat sampai sekarang. Bagi Anda yang ingin disunat, tadi ada manfaatnya ya, bisa menurunkan resiko dari penyakit menular seksual. Tapi bagi Anda yang juga mungkin memang tidak mau ya, tidak ada indikasi yang harus dilakukan dari sunat ini, yang penting dijaga kebersihannya tadi ya, karena ini menyangkut organ intim nih ya, masalah reproduksi, jangan sampai nanti jadi menyesal. Semoga informasi tadi berguna bagi Anda ya, dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami di Dunia Sehat, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.